Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat profil dari emiten PT PAM Mineral Tbk, pemirsa. Dengan kode emiten NICL, kemudian tanggal IPO 9 Juli 2021, saham IPO, kemudian juga ada harga IPO di Rp100 per saham. Kemudian juga dari sisi underwriter, PT Dana Tambah Makmur Sekuritas, kemudian dana hasil IPO ini 200 miliar rupiah. Kita akan coba lihat juga ke grafis selanjutnya penggunaan dana penawaran umum perdana saham, di mana 72 miliar digunakan untuk pengembangan usaha. Kemudian 128 miliar digunakan untuk modal kerja perseroan. Dan selanjutnya kita akan coba lihat kepemilikan saham PT PAM Mineral Tbk sesudah IPO, pemirsa, di mana PT Arta Perdana Investama ini mencapai 31,72%, PT PAM Metalindo 47,58% dan masyarakat di 20,70%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga dari posisi aset, liabilitas dan ekuitas dari PT PAM Mineral Tbk. Dari sisi aset di 176,22 miliar rupiah, liabilitas di 74,22 miliar rupiah, dan ekuitas di 101,99 miliar rupiah. Ini data per 31 Desember 2020. Beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rudi Canaka, Direktur Utama PT PAM Mineral Tbk. Pak Rudi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, sebelum membahas dari pelaksanaan IPO, Pak Rudi, kita ingin tahu lebih detail, Pak, bagaimana dari sisi fundamental PT PAM Mineral Tbk, Pak Rudi, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi dari para pemirsa IDX Channel, Pak Rudi. Ya, jadi salah satu use of proceed dari IPO ini, kita akan terus-menerus melakukan eksplorasi seperti komitmen kita yang pertama. Jadi dalam eksplorasi ini kita pasti akan eksplorasi yang baik dan berkelanjutan. Kita pasti akan tahu bahwa cadangan kita ada di kadar berapa dan jumlahnya berapa. Jadi nanti kita bisa melakukan planning, jadi melakukan perencanaan apabila kebutuhan dari industri smelter itu di kadar berapa. Nah, ini yang penting sekali karena dalam market setiap saat itu berubah terus dan kebutuhan pabrik itu selalu muncul pada saat-saat tertentu. Nah, ini yang kita perlu penyesuaian dengan data-data eksplorasi yang benar. Nah, dari lahan juga kita juga masih berpotensi besar karena masih melakukan eksplorasi tambahan dan juga di eksploitasinya di pembukaan lahannya kita masih sangat terbatas. Jadi kedepannya masih besar untuk bisa dieksploitasi dengan lebih luas. Dan juga ada peluang-peluang lain terutama untuk IUP yang lain yang bisa kita eksplorasi, juga kita akan melihat ke arah sana untuk jangka panjangnya. Baik, dalam mencari sumber pendanaan sebenarnya cukup banyak alternatif, Pak Rudi. Bagaimana PT PAM Mineral Tbk memilih untuk melakukan IPO, Pak? Ya, sebenarnya ini salah satu cara, memang betul Mas, salah satu cara untuk mencari pendanaan, dan kita melihat bahwa dalam proses untuk IPO ini sebenarnya ada hal-hal lain yang amat sangat penting. Itu mulai kita bicara tentang transparansi, keterbukaan, kemudian juga kita mengevaluasi diri ya, dalam proses misalnya legal audit dan segala macamnya dari sudut finance. Nah, ini benar-benar membuat kita itu mempersiapkan diri, sehingga dari pihak-pihak di luar dari stakeholder kita, yang kemudian kita setelah IPO itu kita stakeholder lebih luas lagi. Nah, ini yang kita perlu keterbukaan untuk bisa saling pengertian. Baik, selain melakukan IPO, dari data tim redaksi kami yang dilihat juga dari press release, kemudian juga prospektus dari PT PAM Mineral Tbk juga menerbitkan waran seri 1 nih, Pak Rudi, kalau tidak salah. Ya. Apa yang mendorong dari PT PAM untuk menerbitkan waran, Pak? Waran itu salah satu pelengkap ya, jadi mungkin bisa jadi
second liner-nya kita. Jadi kita berharap juga dukungan masyarakat supaya Pam Mineral ini bisa lebih maju dan lebih tepat dalam mencapai tujuannya. Baik Pak Rudi, tadi juga dari beberapa grafis yang sudah kita sampaikan, alokasi dari dana IPO 72 miliar digunakan untuk pengembangan usaha, 128 miliar digunakan untuk modal kerja perseroan. Secara detail Pak Rudi, bagaimana dari sisi ekspansi penggunaan dana IPO dari PT PAM Mineral Tbk ini? Ya, 72 miliar kita akan gunakan untuk biaya untuk eksplorasi. Jadi banyak data yang dari lahan yang sudah kita eksplorasi yang belum detail, karena di dalam pertambangan nikel ini kita perlu pengeboran, perlu drilling yang lebih detail sampai spasi 2525 untuk menaikkan cadangan. Kemudian kita perlu juga melakukan eksplorasi di lahan-lahan kita yang lain yang masih secara regional baru kita eksplorasi. Nah, ini perlu dana yang cukup besar. Sedangkan yang dana selebihnya, 120 miliar lebih itu untuk kita gunakan untuk modal kerja pembiayaan, terutama untuk pembukaan lahan. Jadi mulai dari proses pembukaan lahan hingga penjualan nanti. Area lahan pertambangan dari PT PAM Mineral Tbk di daerah mana saja, Pak Rudi? Ada dua. Jadi yang pertama PAM Mineral sendiri itu ada di Laronai, Morowali, Kabupaten Morowali. Desa Laronai, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua, untuk entitas anak ada di Langgigima, Konawe Utara, Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara. Dari sisi produksinya Pak, apakah dari jenis komoditas yang sama atau berbeda? Atau mungkin dari sisi kadar masing-masing komoditas berdasarkan area tertentu? Komoditasnya sama. Cuman dari karakteristiknya agak berbeda, karena dia terletak di dua lahan yang berbeda. Apa yang diharapkan PT PAM Mineral Tbk, Pak Rudi, dengan ekspansi yang dilakukan nantinya dengan dana hasil IPO? Apakah nanti akan menopang dari kinerja secara keseluruhan dari PT PAM Mineral Tbk, kemudian juga dari sisi produksi juga mengalami peningkatan dan tentunya nanti juga akan berpengaruh kepada pendapatan? Ya, kita berharap juga dengan kebutuhan dari industri smelter, jadi kita berharap juga bisa meningkatkan produksi dengan investasi yang kita lakukan, sehingga kita bisa mengisi berbagai jenis kualitas yang dibutuhkan oleh industri smelter. Baik, bisa digambarkan tidak Pak, produksi yang dilakukan atau jumlah produksi yang dihasilkan oleh PT PAM Mineral Tbk untuk posisi saat ini, kemudian peningkatan seperti apa ketika penerapan ini dilakukan nantinya? Dari total produksi saat ini akan meningkat ke level berapa Pak Rudi? Saat ini PAM Mineral memiliki produksi lebih kurang antara 75 sampai 120 ribu per bulan. Itu baru kebanyakan masih terutama dari entitas anak, dari PT Indra Bakti Mustika. Yang PAM Mineral sendiri kita akan segera mulai tahun ini, itu kita dengan RKAB setahun ada 600 ribu. Jadi tahun ini kalau kita komplit semua, itu lebih kurang kita akan menghasilkan sekitar 1,8 juta ton kadar nikel dari dua kategori, jadi dari lot 1 1,8 dengan lot 2 1,4%. Baik, Pak Rudi, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba bahas di segmen selanjutnya bagaimana prospek dari bisnis PT PAM Mineral Tbk ke depannya, kemudian juga rencana dari pembangunan atau produksi baterai listrik yang ada di Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan.